Kenapa kita melanggengkan kekerasan seks di dalam rumah? Umumnya, yang kita tahu atau sering dengar kekerasan seks ataupun pelecehan seks biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Tetapi terkadang bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak disangka-sangka. Film pendek karya Ari Aster berjudul The Strange Thing About the Johnson tahun 2011 mengisahkan begitu. Ia bercerita tentang kekerasan seks yang terjadi di dalam rumah, di mana pelakunya bukan orang dewasa, tetapi seorang anak kepada orang tua. Lebih tepatnya, anak laki-laki kepada ayahnya. Walaupun dari segi antagonis dan protagonis agak sedikit berbeda dari umumnya, namun latar belakang dan sebab kenapa kekerasan seks ini dilanggengkan masih tetap sama, yaitu menjaga citra alias nama baik. Sang ibu sudah tahu kalau anak laki-laki mereka punya kecenderungan memiliki perasaan yang tidak normal kepada si ayah. Sang ibu bahkan tahu kalau anak laki-lakinya mencium dan mengoral si ayah di hari pernikahan si anak. Sang ibu juga sengaja membesarkan volume TV saat tahu suaminya berteriak kesakitan dari kamar mandi ketika anak laki-laki mereka memperkosanya. Tapi lagi-lagi demi menjaga nama baik, peristiwa memalukan ini didiamkan, diabaikan, dan dibiarkan begitu saja sampai akhirnya meledak dan tidak seorang pun bisa diselamatkan selain citra itu sendiri. Film pendek ini sekali lagi menjadi pengingat bagaimana kita sering menempatkan kekerasan seks di dalam rumah tangga sebagai sesuatu yang harus diredam dan ditutupi. Demi apa? Demi citra. Ada banyak pengalaman unik yang saya peroleh semenjak menerbitkan buku Akibat Memabukkan Seks tahun 2020. Selain dianggap cabul dan senang seks, saya juga kerap mendapatkan cerita langsung dari mereka yang pernah mengalami kekerasan seksual di dalam rumah. X adalah perempuan bersuku Batak yang sejak remaja dilecehkan oleh paribannya. Dia sudah seringkali dilecehkan oleh paribannya, dan keluarga besarnya tahu, tapi mereka menenangkan X dengan alasan posisi si sepupu sebagai pariban. Bahkan kalau bisa keduanya dinikahkan saja. Mereka sudah jodoh. Bagaimana bisa seorang pelaku pelecehan seksual dinikahkan dengan korbannya? Apakah itu bukannya membuat si korban semakin trauma? Bagaimana hubungan rumah tangga dibangun dengan latar kekerasan? Tidak semua perempuan seperti Carmilla, tapi demi nama baik, hal yang salah didiamkan. Cerita mengenai kekerasan seksual di rumah juga saya dapatkan dari si Y. Y tidak menjadi korban langsung, melainkan abangnya. Malam ketika kejadian tersebut, paman mereka menginap di rumah. Si paman tidur dengan abang Y di lantai 2. Y sendiri tidur di lantai 1 dan kamar orang tua mereka persis di sebelah kamar Y. Tengah malam tiba-tiba si abang berteriak dan mengetuk keras kamar Y, lalu memaksa tidur di sana. Saat peristiwa itu terjadi, Y dan abangnya masih duduk di bangku SMP atau SMA. Rentang usia yang sewajarnya tahu dan bisa mengingat suatu kejadian seumur hidup. Tentu saja, orang tua mereka ikut terbangun dan bertanya, "Ada apa?" Si paman pun turun dari lantai 2 menghampiri keributan. Y cerita ke saya, di momen itu dia merasa ada sesuatu yang salah dan bisa membaca kalau si paman seperti gelagapan, berusaha menenangkan dan meminta abangnya untuk kembali ke kamar atas. "Enggak apa-apa, dia cuma mimpi kok." Y mengulang pernyataan si Om.
orang tua Y hanya berdiri termengu, bingung, serba salah antara mau mencari tahu apa yang terjadi atau sudah tahu, tapi juga tidak mau sampai hubungan kekerabatannya rusak. Apalagi si paman adalah seorang pendeta. Mosok si pendeta berani macam-macam. Sampai sekarang, ia cerita kalau peristiwa tersebut dianggap angin lalu, seolah tidak pernah terjadi. Aku juga sampai heran kenapa papi mamiku enggak pernah membahas ini. Saya balik bertanya, memangnya abang kamu diapain? Ye cerita, paginya dia bertanya ke abangnya tentang peristiwa semalam. Dan abangnya mengakui kalau si paman mengajaknya berbaring di sebelah dan ketika dia tidak mau si paman mengelus paha dalamnya. Dari kedua cerita ini saya menyimpulkan, kekerasan seksual di dalam rumah didiamkan selain karena menjaga citra, alasan lainnya adalah rasa tidak percaya kalau orang kerabat dekat, apalagi yang profesinya rohaniawan, bisa berperilaku seiblis itu. Inilah juga yang menjelaskan kenapa para korban ogah bercerita, karena ujung-ujungnya didiamkan atau malah dinikahkan, seperti yang hampir dialami X. Saya belum cerita tentang Seth, yang dipenetrasi paksa oleh paman jauhnya berulang-ulang ketika dia duduk di bangku SD. Itu terjadi terus-menerus tanpa dia tahu apa artinya. Sampai akhirnya dia duduk di bangku SMP dan belajar biologi. Baru tahu kalau yang dilakukan pamannya adalah penetrasi yang dipaksakan alias pemerkosaan. Seth berusaha pulih dan sampai sekarang pengalaman itu membuatnya setengah kacau dan tidak mempercayai keluarganya. Dia tidak cerita ke orang tua kalau paman jauhnya sudah melecehkannya. Ketika anak mencapai masa pubertas, orang tua cenderung panik dan menutupi informasi mengenai seks. Saya mengibaratkan seperti buah terlarang di Taman Eden. Mati saja tidak cukup untuk menjelaskan kenapa Adam dan Hawa tidak boleh makan buah terlarang tersebut. Begitulah perlu lebih dari sekali penjelasan mengenai seks dan dilakukan secara kontinu, bukan hanya pelarangan-pelarangan tanpa ada penjelasan yang masuk akal. Jangan heran ketika keterbukaan mengenai seks tidak ada dalam keluarga. Anak mencarinya dari media lain, film porno misalnya. Anak perlu tahu pentingnya otoritas tubuh, batasan-batasan mana yang boleh disentuh oleh orang lain, dan mana yang menjadi privasinya. Bertrand Russell, filsuf asal Inggris, pernah bilang, jika anak-anak memahami bahwa seks sebagai hubungan antara orang tuanya yang menyebabkan kehadiran mereka, maka mereka akan memaknai seks sebagai bentuk yang paling baik dan bersangkutan dengan tujuan biologis seks itu sendiri. Pengertian ataupun edukasi mengenai seks itu sebaik-baiknya diperoleh anak dari orang tua. Secara keduanya lah yang membuat dan membawa mereka ke dunia. Saya tidak mau punya anak. Dunia ini sudah terlampau kacau. Saya sempat bilang seperti itu ke teman-teman dekat dan saudara saya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan seorang anak malah sumber malapetaka karena perilaku orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Kalau anak hanya sebagai pelengkap status suami istri, menjaga ketika tua nanti, atau supaya ada jawaban ketika ditanya kenalan sudah punya anak atau belum, mending Anda buat jauh-jauh rencana memiliki anak. Bumi sudah dipenuhi begitu banyak manusia. Jangan membuat manusia baru tanpa mempersiapkan matang-matang fondasi awal.
Lebih baik menjaga rumah sebagai tempat tinggal anak yang semestinya, bukan malah jadi seorang predator.